Hai. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nia Megawita, CGP Angkatan 10, SD Kalam Kudus, Timika. Melalui video ini, saya akan menampilkan pra-observasi, observasi rekan sejawat, dan pasca observasi. Observasi hari ini saya lakukan bersama rekan saya yang bernama Evita di kelas 2 dengan tujuan pembelajaran agar anak-anak mengenal tujuan Allah menciptakan pendidikan agama Kristen kelas 2 SD. Selamat siang Bu Evita. Ya, selamat siang Bu Nia. Gimana hari ini? Hari ini gak kabar baik Bu Nia. Tadi Bu Nia tahu lah ya bagaimana menghadapi anak-anak ini. Iya, tapi dari senyumnya sepertinya hari ini tetap semangat deh. Semangatlah demi tugas dan tanggung jawab ini. Iya, untuk mendidik anak-anak. Iya, betul. Bu Evita, besok kan saya akan melakukan supervisi akademik Iya. di kelasnya Bu Evita. Nah, hari ini kita akan melakukan persiapan, kita akan coaching dulu untuk persiapan esok hari. Nah, Bu Evita, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran esok hari apa ya Bu? Tujuan pembelajaran esok hari di mana murid mengetahui bahwa kita diciptakan Tuhan itu ada tujuannya. Dalam arti manusia itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Jadi tujuan pembelajarannya manusia diciptakan untuk memuliakan. Iya. Baik Bu. Nah, ketercapaian yang ingin Ibu capai di pembelajaran esok hari apa Bu? Jadi murid mampu menjelaskan tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi anak-anak ini biar mengerti bahwasanya saya diciptakan itu ada tujuan masing-masing. Jadi secara pengetahuan Iya, secara pengetahuan. apakah ada lagi Bu yang ingin Ibu capai? Secara keterampilan sih mungkin murid mampu untuk menerapkan pembelajaran kita ini di kehidupan kita sehari-hari, atau murid mampu menerapkan dalam keluarga boleh, dalam sekolah atau dalam lingkungan masyarakat. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu ingin mencapai dua hal, Iya. pengetahuan dan Dan keterampilan. Baik Bu. Untuk strategi yang Ibu siapkan untuk esok hari apa Bu? Discovery learning. Menurut Ibu, apakah dengan discovery learning itu cukup menjangkau setiap gaya belajar murid Bu? Ibu apakah bervariasi gaya belajarnya atau seperti apa? Bervariasi Bu, iya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi saya memang sengaja mengambil discovery learning ini agar anak-anak melibatkan semuanya berpartisipasi. Gitu. Selama ini seperti apa ya Bu pembelajaran? Kalau Ibu perhatikan anak-anak seperti apa responnya? Apakah ada yang bosan atau bersemangat? Iya. Sebelum kita pelajarin untuk pembelajaran diferensi monoton begitu, lebih bersemangat dan belajar. Oke, baik Bu. Tadi Ibu bilang ada yang siswanya Audio. Ibu ada yang audio, ada yang visual, ada yang Kinestetik. Nah, kira-kira menurut Ibu, Ibu akan menggunakan apa supaya anak-anak itu tidak bosan seperti yang Ibu Iya. sampaikan tadi? Jadi kan sebelum kita mulai sebelum asesmen kita menonton video menonton video, saya akan memberikan jadi anak-anak ini biar bisa membayangkan bagaimana tujuan pembelajaran ini tentang mengasihi, mengampuni begitu. Jadi anak-anak bisa lebih paham pembelajaran ini. Jadi anak-anak juga dapat mengetahui bahwasanya kita mengasihi dan mengampuni orang lain ini untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi Bu, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk esok hari? Discovery learning. Apakah terlintas di pikiran Ibu selain discovery learning, kalau Ibu memperhatikan siswanya Ibu di kelas, apakah beragam atau sama? Iya, beragam. Jadi kira-kira apa yang saat ini terlintas di pikiran Ibu selain discovery learning? Diferensiasi itu tadi. Diferensiasi. Iya, ya, Bu, ya. diferensiasi. Jadi sebenarnya Ibu Pembelajarannya diferensiasi. Iya, diferensiasi. jadi menurut Ibu besok Ibu akan menggunakan media Iya, pembelajaran media pembelajaran. video yang Bu. Iya. Luar biasa sekali sih Bu. Iya. Saya
sudah kamu berdosa yang telah dikasihi Tuhan. Saya mau mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni saya. Tapi kamu tidak mau mengampuni. Nah, ayo kita lihat, kita tonton, ini ada salah satu videonya. Nah, jangan ada yang ribut. Nah, ini berarti tentang ceritanya mengasihi dan mengampuni. Bagaimana kamu mengasihi, bagaimana kamu mengampuni. Nanti di situ kita mengetahui bagaimana seseorang bisa mengasihi dan mengampuni dalam keadaan apapun. Anak-anak itu harus mengampuni. Memang mengampuni itu sangat susah, iya sangat sulit. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengampuni. Nah, di sini anak-anak, nah kita mau bagi kelompok, 4 kelompok, ya. 4 kelompok, benar. Kalau enggak 3 kelompok saja, 3 kelompok ya. Langsung saja, langsung aja ini 1 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah,
melahirkan kita sudah di dalam perut, ya kan dia bilang di dalam kandung. Nah, dalam dosa aku dikandung ibuku, berarti sudah di dalam perut ibu kita ini, ya kita sudah berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita sudah diwariskan dosa. Nah, sekarang kita mau menuliskan refleksi dalam pembelajaran hari ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari ayat hafalan Mazmur 51 ayat 7. Nah, jadi setiap kelompok merefleksikan pembelajaran hari ini. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok. Nah, ini kan videonya mau dibuat. Nah, demikianlah pelajaran 4. Nah, anak-anak di sini sungguh mengetahui bagaimana Tuhan mengasihi kita walaupun kita manusia yang berdosa. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Dalam pembelajaran ini, nah minggu depan kita belajar tentang taat kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak belajar di rumah sebelum nanti minggu depan kita belajar bersama-sama. Demikianlah pelajaran 4 pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Ini berdoa session. Selamat pagi Bu Evita dan Bu Iswa. Ya, selamat pagi. Bagaimana hari ini? Baik, dan cukup teganglah sedikit karena di videonya. Baik Bu Evita, hari ini kita bertemu terkait dengan hasil observasi akademik kemarin. Kita akan melakukan evaluasi dan juga refleksi. Nah, Bu Evita kalau boleh tahu bagaimana perasaannya Bu Evita saat observasi kemarin? Agak sedikit tegang ya Bu ya. Mungkin karena saya melihat di video ya untuk proses belajar kelas. Jadi Bu Evita sedikit tegang ya. Kemudian Bu, kalau Ibu mengamati dari proses pembelajaran kemarin, kira-kira kelebihan dan kekurangannya Ibu apa saat proses itu? Kalau kelebihannya sih pada proses pembelajaran kemarin kan saya terapkan pembelajaran diferensiasi, di mana anak-anak aktif, karena saya amati sebelumnya anak-anak ini cukup pasif. Jadi ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, anak-anaknya cukup Biasa ya, jadi Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di Iya. kelas ya. Kira-kira menurut Ibu seperti apa dampaknya pembelajaran diferensiasi yang Ibu terapkan kemarin kalau dibandingkan dengan sebelumnya? Ibu bisa ceritakan sedikit? ya, dengan pembelajaran diferensiasi ini kan kita anak-anak ini kan cukup berbeda ya. Ada yang pembelajarannya visual, audio, dan kinestetik. Nah, jadi pada saat pembelajaran ini saya melihat anak-anak ini yang sebelumnya dia aktif menjadi aktif. Nah, ada yang memang pembelajarannya untuk audio, visual, dan kinestetik. Tapi saya untuk pembelajaran ini secara keseluruhannya sama, tetapi memang ada perbedaan antara visual, audio, dan kinestetik. Jadi memang pembelajarannya ini cukup aktif untuk secara keseluruhan pembelajaran. Jadi memang untuk pembelajaran saya mereka paham gitu hasil yang mereka dapatkan dengan pembelajaran tersebut. Baik, jadi luar biasa ya. Jadi murid-muridnya Ibu yang memiliki gaya belajar yang berbeda bisa terakomodasi dengan pembelajaran Ibu yang berbeda. Jadi yang visual, kalau yang visual Ibu ajak seperti apa? Kita menonton video ya. Jadi saya memberikan video tentang mengasihi dan mengampuni. Bagaimana kita belajar sebagai Tuhan menciptakan manusia itu dengan cara mengasihi dan mengampuni. Jadi setiap ruangan atau setiap kelas atau setiap masyarakat, orang tua dan lingkungan. Baik, jadi dengan menggunakan media pembelajaran kemarin Ibu melihat bahwa itu sangat menolong ya. Jadi anak-anak menjadi
lebih antusias Iya. gitu kalau di sana. Iya, jadi sebelum saya memberikan asesmen itu anak-anak dirangsang untuk begini gambarannya dalam tujuan pembelajaran saya sampaikan kepada apa. Ya baik, jadi mereka merasa dengan video itu lebih relate dengan Iya, kehidupan iya, mereka betul. ya. Jadi mereka kayak lebih paham seperti ini penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi luar biasa. Ya, untuk kelemahannya mungkin ada saat kita menerapkan ya, saya sebagai guru seperti menyembunyikan ayat hafalan gitu, jadi mungkin kelemahannya di situ karena anak-anak sudah cukup aktif Baik, jadi waktunya waktunya. sebenarnya waktu yang dibutuhkan. Iya, agak sedikit banyak karena saya akan menyembunyikan pembelajaran itu terkait hafalan itu. Luar biasa sekali ya, dan kita sudah bisa melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan kelemahan dalam pembelajaran kemarin. Nah Bu, kalau boleh saya bertanya lagi, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau dari itu sudah tercapai sih. Kalau misalnya Ibu memberikan nilai 0 sampai 10, kira-kira berapa nilainya? 8 sih ya, karena ada minusnya itu mungkin anak-anak ini dalam sosial mereka itu mereka belum berkembang, jadi mereka masih ada yang belum menghargai pendapat temannya dalam menentukan pendapat. Jadi Ibu melihat skalanya 8 ya Bu ya, karena ada beberapa. Jadi Bu, untuk refleksinya, apakah sudah mencakup dengan tindak lanjut yang akan Ibu kerjakan pembelajaran berikutnya? Ya, sudah mencakup, jadi saya sebagai guru itu sudah mengetahui nih, oh berarti anak-anak saya yang cukup berbeda pembelajarannya, jadi saya tahu nanti ke depannya saya apa yang akan saya berikan kepada anak yang pembelajaran visual, estetik dan kognitif. Baik, jadi setelah Ibu merefleksi, maka kedepannya Ibu akan menerapkan kembali pembelajaran seperti realisasi di pembelajaran Ibu berikutnya ya. Luar biasa ya, yang keterampilan sosialnya belum berkembang, dia belum bisa menghargai saat temannya mengungkapkan pendapat yang berbeda. Baik, menurut Ibu terkait dengan hal ini, kira-kira pengembangan guru apa yang akan Ibu lakukan untuk masalah yang Ibu temukan tadi? Kalau saat ini sih yang terlintas di pikiran saya sih, saya akan meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Saya akan belajar mungkin melalui PNM. Saya khusus tentang penerapan pembelajaran sosial emosi di dalam kelas, karena memang saya belum secara keseluruhan saya belum memahami tentang pembelajaran sosial di kelas itu bagaimana. Ibu luar biasa ya, jadi Ibu juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Jadi Ibu akan mengembangkan diri dengan cara belajar di PNM khusus tentang belajar penerapan pembelajaran sosial emosi. Nah, kira-kira menurut Ibu kapan Ibu akan melakukan pengembangan diri? Mungkin saya akan melakukannya dalam waktu dekat ya Bu ya, karena memang sejalan dengan pembelajaran ini kita juga sebagai guru harus aktif untuk menggali dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai guru. Terima kasih ya, luar biasa sekali ya, kita punya
terima kasih sudah menyaksikan video saya. Di akhir video, saya akan menampilkan dokumentasi tentang lembar catatan percakapan pra-observasi kelas yang terdiri dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang dipersiapkan. Lembar observasi pembelajaran di kelas, area observasi, aspek dan strategi pengembangan, catatan pengamatan. Lembar catatan percakapan pasca observasi, catatan refleksi guru, topik percakapan dan catatan, rencana tindak lanjut. Lembar rencana pengembangan, aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung, waktu. Refleksi diri, latihan, coaching. Terima kasih.